Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat saat ini, hari ini yang luar biasa. Kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Biar Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang diagungkan dalam setiap pujian penyembahan kami Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aba Bapa, Aba Bapa. Segalanya
daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Teramat baik Engkau Yesus Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang tolong, Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kemenangan yang luar biasa yang daripada Engkau. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami percaya itu Yesus. Kami terima pengurapan dan kuasa dari Engkau. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari umat yang siap memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, mari kita katakan amin. Yesus. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Tinggikan Tuhan. Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Tuhanku maha besar. Setiap hati kami Tuhan, buat kami terus Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu. Yes Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hanya Engkau pribadi yang menggendam hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yes, Tuhan, buat kami lebih dekat lagi dengan-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang menggendam hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Sebentar timbal saya serahkan pada hamba-Nya. Pribadi yang menggendam hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dan bawaku dekat lagi, tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan kembali, hanya Engkau pribadi yang bisa mengenal kita. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal. Orang lain mungkin tidak bisa mengenal kita dengan baik, tapi Allah mengenal kita lebih daripada orang yang dekat dengan kita sekalipun. Haleluya, dan bawaku. Itulah kerinduan kami Bapa, untuk lebih dekat dengan Engkau, dekat lagi padamu.
Katakan kembali, indahnya dekapan kasih Tuhan. Dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya. Oh, terima kasih. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, Bapa yang peduli dengan kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu menjaga melindungi kami, Bapa yang membuat kami boleh ada sebagaimana ada sampai pada saat ini. Bapa, kami rindu untuk tetap tinggal dekat dengan Engkau. Karena kami mengalami Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, kami dapatkan suatu berkat yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk dengan tenang, kami mau dengar firman-Mu. Mari Bapa, Kau persiapkan kami, Kau jamah kami, Kau rapi kami, Kau rapi hamba-Mu terutama yang menyampaikan untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Supaya kami semua mengerti, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Saya bersyukur kembali kita boleh dipertemukan dalam ibadah pada pagi hari ini dan saya dipercayakan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan satu judul, yaitu kebangkitan Yesus membawa berkat. Saya ulangi, kuasa kebangkitan Yesus membawa berkat. Kita akan baca di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Sudah ada di tayangan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa dasar iman orang percaya harus tertuju kepada Yesus, bukan tertuju kepada yang lain. Bukan tertuju kepada dunia dengan segala keindahannya, kemegahannya, dan kemuliaannya. Karena semuanya itu hanya bersifat sementara, fana, dan tidak kekal. Jikalau ada di dalam hidup ini, orang sangat mengandalkan, sangat menggantungkan misalnya materi, harta benda, kedudukan jabatan, kekuasaan, dan ketika itu sudah tidak ada lagi, maka orang tersebut dia mulai bimbang, dia enggak ada tempat untuk berpijak lagi, dia mulai goyah, dia enggak punya harapan lagi dan bisa membuatnya frustasi dan juga bisa membuatnya kemudian depresi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun apabila orang itu tertuju kepada Yesus, Yesus yang ada, Yesus yang tetap ada, Yesus yang selalu ada, Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka iman orang-orang percaya itu menjadi kokoh, kuat, dan teguh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus itu memberikan tanda, memberikan suatu sinyal, bukan kekalahan, melainkan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas iblis, dosa, dan maut. Iblis tidak lagi berkuasa. Barangkali pada waktu Yesus disalibkan, iblis menyangka, mengira bahwa itu adalah kekalahan Yesus.
Namun ketika Yesus bangkit, Yesus menyatakan, Yesus memproklamasikan bahwa Dia sudah menang. Dan iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Orang-orang percaya karena hidup kita sudah menjadi milik Allah. Sudah masuk di dalam keluarga Allah. Sudah menjadi anak-anak Allah. Dan kita punya Bapa yang mengasihi kita. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kuasa dosa juga sudah dikalahkan. Ada satu tertulis di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa kita mempunyai penebus, yaitu pengampunan dosa di dalam Dia. Siapa yang dimaksud di dalam Kristus? Dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan ketika Yesus bangkit, maka Yesus menyatakan kemenangan atas dosa. Maut juga bukan menjadi ancaman buat orang-orang percaya. Karena ketika Yesus bangkit, maka Yesus sudah menyiapkan bagi kita kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengikut Yesus yang benar, yang baik, harus memiliki suatu kerinduan untuk mengenal Dia. Suatu keharusan untuk bisa mengenal Dia. Kalau tidak mengenal Dia, bagaimana mungkin orang bertanya, siapakah Yesus? Apakah Dia bisa menjawab dengan baik dan benar? Tentu diragukan. Kalau dia tidak mengenal Yesus, siapa Dia, maka dia tidak bisa mempertahankan imannya. Mengenal di sini bukan mengenal kata orang, bukan mengenal pendapat orang, bukan mengenal menurut konsep orang, bukan mengenal menurut pengalaman orang, tapi mengenal sendiri secara pribadi. Jika orang itu mengenal sendiri secara pribadi bahwa Yesus yang bangkit itu yang diceritakan oleh Alkitab itu adalah Tuhan. Dan tidak mungkin ada manusia sepanjang sejarah yang bangkit dari kematian kemudian dia masih tetap hidup. Mungkin ada juga orang yang pernah mati dan bangkit, tapi kemudian dia mati kembali. Tapi Yesus tidak, Dia bangkit dari kematian dan hidup terus sampai sekarang dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu di dalam kesempatan ini saya beritahu bahwa kata mengenal dalam bahasa aslinya yaitu ginosko. Ginosko artinya saudara, tahu, mengerti, dan mengakui. Jika kalau kita mengenal, berarti kita tahu, kita mengerti, kita mengakui sekaligus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyatakan kuasa kebangkitannya. Jadi bukan kata orang, tapi betul-betul punya keyakinan yang mendasar. Dan ada suatu pengakuan, ada suatu keyakinan yang timbul di dalam diri kita tentang siapa Yesus itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini mungkin ada beberapa pokok pikiran kalau mau diuraikan. Tapi penekanannya pada pagi hari ini tentang kuasa kebangkitan Yesus. Kenapa kuasa kebangkitan Yesus itu mendapat tekanan ya, mendapat suatu perhatian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus adalah hal utama dan penting. Tanpa kebangkitan Yesus, maka iman orang-orang percaya, saudara, itu enggak punya dasar apapun juga. Hanya bersifat semu, kosong dan hampa. Dan mudah digoyang, diombang-ambingkan, digoyang sini dan goyang sana. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka jemaat Tuhan, gereja Tuhan hanya kumpulan orang-orang yang enggak punya dasar apapun juga. Yang enggak punya kepentingan yang jelas, enggak punya tujuan yang jelas. Tapi kita bersyukur kalau sampai pada hari ini jemaat masih ada, gereja masih ada, itu karena Yesus telah bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kuasa kebangkitan Yesus membawa dampak minimal dalam hal ini 3. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengubahkan jalan hidup manusia. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, Paulus barangkali merasa bahwa jalan hidup yang dia tempuh, yang dia jalani di bawah pengajaran Yahudi, itu merupakan suatu keuntungan, suatu kebanggaan, dan suatu kehormatan. Coba kita perhatikan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6, tidak dicantumkan di layar, tapi saya mau kasih penjelasan singkat. Paulus katakan bahwa dia disunat pada hari yang ke-8. Dia orang Israel dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Pendirian tentang hukum Taurat, dia orang Farisi. Orang Farisi itu bukan orang biasa, bukan orang awam. Orang Farisi itu boleh dikatakan dia pemimpin spiritual atau boleh dikatakan ulama orang Yahudi. Tentang kegiatan, dialah yang menganiaya pengikut Tuhan, orang-orang Kristen pada zamannya. Tentang kebenaran hukum Taurat, dia mengatakan tidak bercacat, celah. Dan itu yang menjadi kebanggaan Paulus. Namun ketika dia bertemu dan mengenal Yesus, maka apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dari Filipi pasal yang ke-3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kebanggaannya itu dianggap itu merupakan suatu kerugian. Dan satu pertanyaan, mengapa suatu keuntungan ketika dia mengenal Kristus? Keuntungannya di mana? Ketika dia mengenal Kristus, maka dari situlah dia mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang diperoleh bukan dari hasil usaha karena melakukan hukum Taurat. Tapi kebenaran yang didapatkan karena kasih karunia Allah. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran di sini yang dimaksud adalah keselamatan. Orang diselamatkan itu bukan karena dia telah melakukan hukum Taurat. Bukan karena berhasil melakukan hukum Taurat dengan usahanya sendiri, dengan jerih lelahnya. Tapi orang diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Karena pemberian Allah melalui imannya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebanggaan Paulus di masa lalu, di mana dia merasa bahwa dia tidak bercacat di dalam melakukan hukum Taurat secara lahiriah. Karena Kristus, bukan karena yang lain. Semuanya itu dianggapnya sampah. Sampah, saudara. Dalam bahasa aslinya sampah adalah segi balon. Yang artinya what is thrown to the dogs. Apa yang dilemparkan kepada anjing. Saudara,
Sesuatu yang dilemparkan kepada anjing dan ketika jatuh ke tanah berarti udah campur dengan debu, udah campur dengan kotoran dan lain sebagainya, maka sudah tidak sehat lagi, sudah kotor dan sudah najis. Jadi masa lalu Paulus yang menjadi kebanggaannya itu dianggap itu sia-sia. Dianggap itu tidak ada gunanya, buang-buang waktu, tenaga dan pikiran setelah dia bertemu dan mengenal Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus membuat saudara dan saya, kita semuanya memiliki suatu konsep yang baru. Bahwa kebenaran yang kita miliki untuk bisa memperoleh keselamatan bukan karena hasil usaha jerih lelah melakukan hukum Taurat. Atau berusaha sedemikian rupa supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan, semuanya sia-sia. Hanya karena kasih karunia Allah berdasarkan iman kepada Yesus. Yang sudah mengubahkan jalan hidup kita. Dahulu mungkin itu menjadi suatu kebanggaan buat kita. Dahulu mungkin itu menjadi andalan buat kita. Tapi ketika kita kenal Kristus, semuanya itu enggak ada artinya. Itu semua mengubahkan jalan hidup kita. Bahwa kita memperoleh suatu keselamatan. Bukan karena usaha kita, melainkan karena itu kasih karunia dari Allah. Itulah kuasa kebangkitan dari Yesus. Kemudian yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus membawa dampak menjadi jalan pemulihan relasi antara manusia dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab katakan mati. Ketika manusia melanggar perintah Allah, Alkitab katakan mati. Mati yang dimaksud di sini bukan hanya menyangkut perkara fisik, bukan menyangkut kematian fisik. Memang manusia pada akhirnya akan mati secara fisik, dikuburkan. Tapi kematian di sini lebih spesifik, yaitu yang bersangkut paut dengan perkara rohani. Apa yang dimaksud dengan mati di sini? Mati di sini adalah rusaknya atau putusnya hubungan dengan Allah. Jadi kalau hubungan dengan Allah itu rusak dan putus, maka manusia terpisah dari Allah. Manusia sudah tidak bisa dekat dengan hadirat Allah. Manusia sudah terbuang dari hadirat Allah. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mati, maka bagaimana dikatakan di dalam Kejadian pasal 3, 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini mata agak sedikit terganggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi manusia sudah tidak bisa lagi masuk ke Taman Eden. Karena sudah dijaga oleh beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Aduh, kita membayangkan aja udah ngeri saudara. Apalagi kita menyaksikan dari dekat. Gak mungkin lagi manusia bisa menghampiri Allah seperti sebelumnya. Manusia sudah terbuang, sudah terpisah, sudah jauh dari Allah. Itu yang namanya mati saudara. Saudara, ketika hubungan manusia dengan Allah itu putus, manusia mati. Maka disitulah manusia itu
menjadi musuh Allah. Posisi manusia itu ada di seberang Allah. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau sudah menjadi musuh Allah itu apa yang dialami oleh manusia. Konsekuensinya manusia akan mendapat ancaman kematian, kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga pernah mengalami keterpisahan dengan Bapanya. Yesus juga pernah mengalami keterputusan hubungannya dengan Bapanya. Dan itu yang membuat Yesus takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Saudara akan tahu apa yang dialami oleh Yesus. Ketakutan Yesus itu bukan karena kematiannya, tapi ketakutan Yesus ketika dia terpisah dari Bapanya. Injil Markus ini menyaksikan bahwa pada waktu Yesus disalibkan, terjadilah kegelapan meliputi daerah itu. Dari pukul 12 sampai pukul 3 siang. Dan Yesus tahu bahwa itulah saat di mana Allah Bapanya itu berpaling dari dia. Allah Bapanya itu sepertinya meninggalkannya. Karena itu Yesus berseru kepada Bapanya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah Bapanya meninggalkan Yesus pada waktu Yesus disalibkan? Karena Bapanya tidak tahan, tidak tega, tidak sanggup melihat, tidak sanggup menyaksikan betapa beratnya, betapa besarnya dosa yang harus dipikul oleh Yesus. Sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Dan ini memberikan suatu pelajaran buat kita semuanya. Bahwa keterpisahan dengan Allah, keterputusan hubungan dengan Allah itu adalah hal yang serius. Gak boleh main-main. Ini adalah perkara yang terberat dan terbesar dalam hidup manusia. Karena manusia diciptakan di dalam Kejadian pasal 2 itu. Dari debu tanah dibentuk kemudian dihembusi napas. Itu artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa bergantung kepada Allah. Tapi ketika putus hubungan dengan Allah itu, apa yang terjadi pada diri manusia? Barangkali ketika orang berdoa kepada Tuhan, Tuhan berdiam diri. Ketika memohon pertolongan, maka Tuhan berpaling daripadanya. Ketika berseru memanggil namanya, Tuhan menutup telinganya. Kita bisa bayangkan betapa mengerikan. Adakah kita yang berkata, aku gak perlu Tuhan, aku gak butuh Tuhan, aku bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Adakah di antara kita bisa berkata demikian? Saudara, tapi kita bersyukur bahwa kita tidak sampai berpikir demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun kita patut mensyukuri kasih karunia Tuhan. Bahwa Yesus sudah bangkit dan kuasa kebangkitannya telah membawa dampak memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Amin. Sehingga pada waktu kapanpun juga kita tidak ragu untuk datang kepadanya, berdoa kepadanya, bersekutu dengannya, beribadah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Kemudian dampak kuasa kebangkitan yang berikutnya, yang ketiga adalah jaminan pengharapan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, ini kan khotbah untuk orang yang berduka karena ada kematian. Tapi kita jangan lupa bahwa siapapun dirinya yang namanya manusia, pada akhirnya juga akan mengalami kematian. Kapan? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau katakan saudara, bahwa kebangkitan Yesus kuasanya itu membawa dampak. Kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman ketika kita mengalami kematian.
Mari saudara kita akan baca di dalam Matius pasal 16 ayat ke-18. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, kata batu karang di dalam bahasa aslinya adalah Petra. Yang dimaksud adalah Kristus sendiri. Saudara boleh bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Yesus itu adalah batu karang. Dan ayat ini mau mengatakan bahwa Yesus membangun jemaatnya, Yesus membangun gerejanya di atas dirinya sendiri sebagai batu karang. Dan kemudian membuat kita bersyukur, dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya lagi. Saudara, alam maut dalam bahasa aslinya adalah Hades. Kalau dalam Perjanjian Lama dikenal dengan sebutan Sheol. Itu tempat orang mati. Tempat penampungan sementara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi bersyukur kebangkitan Yesus berarti melepaskan kita dari belenggu cengkraman kuasa maut. Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 16:24, pada waktu orang kaya mati dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Pada waktu itu orang kaya melihat Bapak Abraham yang memangku Lazarus. Kemudian orang kaya ini berseru kepada Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia pergi mencelupkan ujung jarinya dan lidahku menjadi sejuk. Karena aku begitu menderita dalam nyala api ini. Saudara, itu alam maut, saudara. Itu alam maut begitu menderitanya orang kaya ini. Begitu merasa sengsaranya. Saudara, tapi Yesus sudah melepaskan kita dari alam maut itu. Sehingga kita tidak sampai masuk ke dalam alam maut. Karena sudah dilepaskan, sudah dibebaskan. Sudah tidak akan berkuasa atas hidup orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara, luar biasa. Karena Yesus bangkit, maka kita tidak akan dibiarkan berada di dalam dunia orang mati, yaitu alam maut tadi. Tuhan tidak menginginkan kita mengalami kebinasaan. Nah saudaraku, di dalam Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 dikatakan, tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, ada dua keuntungan yang kita peroleh sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, saudara, bahwa kita tidak akan dimasukkan ke dalam alam maut. Tapi kita berada di pangkuan Bapak Abraham atau kita masuk ke taman Firdaus. Saudara, yang pertama, nanti pada waktu akhir zaman, pada waktu penghakiman, orang mati dibangkitkan. Dan ketika kita dibangkitkan, saudara, kita bukan untuk dihakimi. Ketika kita dibangkitkan, kita akan tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu terjadi ketika Yesus yang sulung sudah bangkit. Kalau seandainya Yesus tidak pernah bangkit, kalau seandainya Yesus masih berada di dalam kuburan, kalau seandainya Yesus masih ada di liang kubur, maka kita tidak akan punya harapan bahwa kita pun akan dibebaskan dari alam maut. Kita akan dibebaskan dari kematian kekal. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh membawa berkat buat saudara dan saya. Amin, buat firman Tuhan.